Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Ruli. Steve Cook, seorang binaragawan yang juga seorang influencer kesehatan di Amerika, pernah bercerita kalau dia pernah mengalami dari sehat yang jadi sakit. Dia mengonsumsi 8 kaleng soda per hari karena dia menganggap selama ini olahraganya sudah cukup banyak dan cukup berat. Jadi kalau minum yang manis-manis harusnya tidak ada masalah. Dan ternyata dia mengalami kejadian yang tidak mengenakan, ya. Dia akhirnya punya kesimpulan olahraga rutin aja tidak cukup. Dia akhirnya didiagnosis diabetes tipe 2 karena kebiasaan minum soda 8 kaleng per hari mungkin selama lebih dari 1 tahun. Dan diabetesnya cukup tinggi karena dia merasa tidak ada yang salah. Tidak pernah cek gula darah, tidak pernah cek lab gitu, karena merasa selama ini olahraganya cukup, gaya hidupnya sehat. Ya, ternyata gula darahnya sangat tinggi sekali sampai akhirnya harus diamputasi salah satu jari kakinya. Jadi gaya hidup yang aktif itu tidak melindungi kita dari dampak gula berlebih bahkan untuk seorang binaragawan yang olahraganya cukup berat. Gitu. Dan di kasus yang lain Nyonya S usia 38 tahun punya masalah dengan kesehatan mental. Dia merasa stres, merasa cemas, ya banyak pikiran, banyak kerjaan, dan akhirnya mencari pelarian dalam makanan-makanan manis. Jadi kalau dia lagi suntuk, lagi banyak pikiran, cemas, carinya yang manis-manis gitu ya. Dan ternyata makan makanan yang manis-manis atau yang tepung-tepungan itu memberi rasa happy, euforia gitu, gembira sementara. Nah, tapi setelah gula darahnya turun, ya jadi ketika gula darahnya naik dia merasa happy ya, tapi gula darahnya turun cepat, itu dia merasa capek, ngantuk, terus moodnya jelek ya, terus malas ngapa-ngapain, dan akhirnya ini muter-muter aja suntuk, bikin pengen makan yang tepung-tepungan, gula-gulaan, makan gula-gulaan bikin, mood-nya turun, bikin pengen makan manis lagi, dan terus saja berputar-putar terus-menerus. Nah, setelah dia tahu kalau penyebabnya adalah gula yang tinggi, Nyonya S akhirnya merasakan peningkatan yang signifikan setelah dia berusaha untuk stop gula selama paling nggak 2 sampai 3 bulan. Gitu, mentalnya lebih fokus, energinya jadi lebih naik. Dan fakta yang mengejutkan juga ternyata mau apapun dietnya, mau apapun Anda pengen berusaha untuk, sembuh dari diabetes atau kanker, atau Anda pengen supaya berat badannya turun, kebanyakan orang itu kesulitan utamanya adalah kalah oleh craving atau ngidam gula. Jadi semakin banyak konsumsi gula, ternyata tubuh kita memang lebih mudah untuk ketagihan. Jadi sama kayak narkoba. Kenapa? Karena si gula itu ya mengaktifkan hormon-hormon yang bisa bikin kita happy. Dan ketika kita sudah terbiasa mendapat kebahagiaan, kegembiraan dari tepung-tepungan, dari yang manis-manis, ketika kita berhenti itu akan sangat sulit sekali. Jadi kita pengen makan gorengan lagi, pengen makan tepung-tepungan lagi, pengen makan nasi, dan seterusnya. Gitu. Nah, pertanyaan adalah gimana kita udah tahu nih, gula bisa bikin tadi amputasi, bisa bikin, mood jelek, bisa bikin depresi, stres, cemas, dan seterusnya. Gimana caranya untuk stop kecanduan gula? Nomor satu adalah gula darah, kita harus stabil. Kalau gula darah kita terlalu rendah atau terlalu tinggi, itu biasanya kita memicu pengen makan yang manis-manis tadi. Nah, supaya gula darahnya stabil, ya tidak terlalu tinggi atau terlalu rendah, makanan apa yang bisa membantu? Salah satunya adalah protein, bisa telur, ayam, daging, ikan, atau protein gitu ya. Dan juga dengan lemak-lemak sehat. Jangan alpukat, kacang-kacangan, chia seed, kemudian minyak kelapa, dan seterusnya. Dan perbanyaklah serat seperti sayuran, kemudian kacang-kacangan, buah seperti beri, dan seterusnya. Karena dengan itu gula darah tidak akan terlalu melonjak dan tidak akan terlalu rendah. Gula darah yang stabil membuat kita tidak craving, tidak ngidam manis-manis atau tepung-tepungan gitu. Langkah yang kedua adalah menyingkirkan pemicunya. Jadi, selama 3 hari aja kita coba untuk berhenti misalkan yang manis-manis atau yang tepung-tepungan. Nah, itu yang paling sulit itu hari-hari awal. Kenapa? Karena ada perasaan pengen craving tadi, pengen makan lagi. Jadi kalau terpaksa sekali, gantilah gulaannya dengan yang lebih aman. Contoh misalkan stevia atau monk fruit ya, itu juga bisa ya. Tapi kalau tidak terpaksa sekali, Anda masih bisa tahan 3 hari tanpa manis sama sekali, itu biasanya akan lebih mudah untuk Anda lanjutkan, hari-hari berikutnya. Kalau craving banget sudah tidak tertahan, misalkan Anda sampai, nggak konsen, nggak bisa fokus, minum teh manis tapi pakai stevia.
Tapi tetap hindari misalkan yang tepung-tepungan, misalkan roti, pasta, atau yang karbo yang tinggi, misalkan nasi putih. Anda bisa lewat 3 hari, itu biasanya Anda tidak akan ada rasa craving tadi. Langkah yang ketiga, kalau sangat dibutuhkan sekali boleh pakai suplemen. Suplemen apa yang terbukti bisa mengurangi craving kita terhadap, gula, adalah suplemen yang biasanya mempertahankan gula darah itu tetap stabil. Apa aja yang paling banyak dipakai sekarang adalah chromium picolinate, itu dosisnya 200 mikrogram 3 kali sehari, itu menstabilkan gula darah. Jadi gula darah tidak akan turun juga, tapi tidak akan melonjak. Jadi jangan anggap Anda pakai suplemen ini supaya gula darahnya turun, enggak. Ya, untuk menurunkan gula darah ada lagi yang lainnya, ada obat, ada diet, ada puasa, ya ada juga suplemen yang memang untuk menurunin gula darah. Tapi kalau chromium picolinate ini fungsinya untuk mempertahankan supaya dia stabil gitu, tidak terlalu melonjak. Yang berikutnya yang juga banyak diteliti adalah B kompleks, misalkan B6, B12, metabolisme energi kita meningkat dengan B6, B12, kebutuhan akan glukosa kita juga tidak akan terlalu melonjak. Yang terakhir adalah probiotik, bisa melawan infeksi-infeksi yang ada di dalam, saluran cerna kita dan ada di darah juga. Nah, kalau bakteri-bakteri dan jamur-jamur yang biasa makan gula, itu tetap banyak ya, dibiarkan banyak di saluran cerna kita akan selalu craving gula. Tapi ketika kita gantikan, dengan bakteri yang baik, ya Candida atau jamur-jamur, bakteri-bakteri yang makan gula itu digantikan dengan, bakteri-bakteri baik, maka kita akan tidak craving gula lagi. Langkah yang keempat, yaitu olahraga yang tepat. Anda bisa angkat beban, bisa kardio, atau yoga, pilates, dan seterusnya. Dengan massa otot yang makin besar, massa otot yang besar menyebabkan gula darah kita stabil, gula darahnya stabil, tentu saja kita tidak craving gula. Nah, yang harus dihindari, banyak orang, "Oh, yang penting olahraga ya?" Bukan, ya, terutama kardio yang panjang. Kardio panjang, misalkan lari jauh, Anda maraton, jogging yang lama, jalan kaki yang panjang, itu malah meningkatkan keinginan kita makan yang gula. Jadi craving gulanya malah lebih parah. Jadi yang dihindari adalah itu, kardio panjang itu. Jadi ingat selalu, gula itu membuat kita kecanduan. Yang manis-manis seperti kokain. Tapi sebenarnya kita bisa putus dengan kecanduan itu dengan cara-cara yang alami, tidak harus pakai obat-obatan yang, kimia gitu ya. Nah, tapi kalau Anda masih craving gula juga dengan cara-cara yang tadi kita sudah sebutkan, itu sebenarnya biasanya bukan salah niatnya, tapi salah strateginya. Misalkan makannya kurang lemak atau kurang protein, terlalu banyak karbonnya, dan seterusnya. Jadi mulai sekarang, setiap makan pastikan ada protein, ada lemak, ada serat, supaya gula darah stabil, menyebabkan kita tidak craving terhadap tepung-tepungan, gula-gulaan, dan karbo-karbo, atau gorengan-gorengan. Yang kedua, bersihkan dapur dari gula, kemudian ganti dengan misalkan yang lebih aman, yang tidak menimbulkan craving, ya. Tapi kadang-kadang rasa manis itu tidak hanya ditimbulkan oleh gula, ya, tapi bisa ditimbulkan oleh yang lain. Misalkan stevia, kalau Anda tidak bisa, menahan diri, kadang-kadang stevianya juga jadi berlebihan, dan kita nggak tahu ke depannya stevia apakah menimbulkan efek samping yang juga berbahaya. Sebaiknya dari sekarang ya, apapun yang berlebihan pasti ada dampak yang tidak baik. Jadi dari sekarang jangan berlebihan juga kalau pakai stevia. Yang ketiga, bagikan ke teman yang gagal diet, gagal ngatur gula darah karena sering craving makanan manis, craving tepung-tepungan, craving yang gurih-gurih gitu ya, goreng-gorengan, dan seterusnya. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat. Saya Dr. Uli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton hingga selesai. Jangan lupa tulis pendapat Anda di kolom komentar. Saya Dr. Uli dan saya sangat senang bisa belajar dan berbagi dengan Anda. Salam hidup sehat dan mulia. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, lonceng notifikasi, dan ikuti media sosial kami sehingga Anda tidak akan melewatkan ilmu berguna lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.